Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Lina Freya. Dan selamat datang di Panduan Menjadi Hijab Cosplayer yang Baik episode keempat. Sebelumnya aku minta maaf banget ya, karena aku baru sempet bikin konten YouTube kayak gini lagi ya, dikarenakan banyak kesibukan dan banyak video-video yang harus aku edit sampai aku tuh bingung mau ngedit yang mana dulu. Jadi ya aku berusaha menyempatkan diri membuat video ini di episode yang keempat karena ada banyak hal yang pengen aku bahas mengenai hijab cosplay. Di episode keempat ini aku pengen coba bahas tentang karakter-karakter kontroversi dalam hijab cosplay. Kalau misalnya kalian ngikutin TikTok aku atau lihat di Instagram aku, pastikan sering gitu loh ngeliat aku tuh udah beberapa kali membuat video-video tentang karakter-karakter apa aja sih yang sekiranya itu agak kontroversi kalau di cosplayin ke versi hijab. Tapi di sini aku juga ingin mencoba menguraikan bagaimana solusi untuk kita ketika kita pengen mengcosplaykan karakter tersebut. Yang pertama, karakter kontroversi terkait simbolis agama dan juga beberapa karakter-karakter yang memiliki keterkaitan dengan agama selain muslim. Oke, jadi kita tahu ya kalau karakter-karakter anime itu kan nggak punya agama ya, tapi terkadang ada beberapa karakter yang diberikan identitas agama. Terlebih lagi kalau misalnya itu identitas agamanya tuh kayak udah melekat banget. Semisal ada beberapa simbol di kostum-kostumnya. Tapi kita ngeliat lagi dari karakteristik dan juga bagaimana pembawaan karakter tersebut. Oke, semisalnya karakter yang memiliki simbol, ya kalian pasti udah tahu kan simbol seperti ini, simbol salib. Itu kan sudah pasti simbolnya agama Kristen dan agama lain. Ketika kita ingin mengcosplaykan, tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu karakter itu seperti apa, bagaimana backstory-nya dia, latar belakangnya dia, terus sifatnya dia, kedudukannya itu gimana. Aku pengen mengambil contoh karakter seperti Barbara dan Rosaria dari Genshin Impact. Seperti yang kalian tahu, karakter Barbara dan Rosaria itu karakternya itu nun banget, karakternya itu suster banget ya. Karena di gamenya mereka itu juga mereka berdua adalah biara. Tapi kita melihat dari sisi lainnya, seperti kayak Barbara, sisi lain dia selain sebagai biara, dia adalah seorang idol. Dan kalau Rosaria, kita mungkin ngambil dari sisi kalau dia sebagai player Genshin Impact ketika kita mainkan gamenya. Ketika mereka mengeluarkan jurus atau menyerang, itu kan nggak ada ya yang kayak manggil-manggil dengan sebutan-sebutan ketuhanan atau yang mana. Itu kan cuma sekedar posisinya mereka ketika jadi biara, tapi ketika di luar itu semua mereka itu karakter playable yang biasa. Jadi kalau menurut aku karakter yang kayak si Barbara ini dari secara kostum juga itu masih bisa kita convert ke versi hijabnya, masih bisa kita cosplayin, tapi dengan catatan dia itu simbol-simbol salibnya itu harus dihilangkan dan juga pastinya kostumnya diubah lebih ke hijab friendly, kayak misalnya dalamannya itu pakai yang baju warna putih. Pastinya sih itu memang agak sedikit out of karakter ya secara kostum, karena ya kita sebagai hijab cosplayer memang salah satu resikonya adalah pasti agak out of karakter, tapi kita berusaha menutupi kekurangan itu dengan ketotalitasan kita yang lain ya, dengan cara kita memerankan sifat dari karakter tersebut. Tapi kalau misalnya kalian memang ngerasa kayaknya Barbara ini masih nggak safe gitu untuk di-cosplaykan, karena walaupun udah diubah tapi tetap ada karakter ya biarnya gitu. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk nggak mau, ya udah nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi ketika kalian memutuskan pengen nge-cosplay karakter itu, ya ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang jelas kalau misalnya kalian cosplay, pokoknya jangan sampai cuma karena karakternya hype doang terus pengen ngikutin. Tapi pastiin kalian itu memang suka dengan karakter tersebut. Nah kalau untuk Rosaria, kalau menurut aku sendiri, aku sih sebetulnya tuh mungkin masih agak bingung ya untuk mengatakan dia ini bener-bener masih bisa safe di cosplayin ke versi hijab atau enggak. Karena kalau menurut aku kayak kostumnya Rosaria yang bagian yang tudungnya dia ini loh, karena menurut aku kan itu tudungnya itu kan kelihatan banget kayak biara gitu kan, dan aku agak khawatir gitu ketika kita udah nge-cosplayin kayak versi hijabnya tapi itu tudungnya itu masih kelihatan kayak biara gitu. Jadi kalau menurut aku ya sebisa mungkin, misal kita pengen nge-cosplayin kayak versi hijabnya, ya pastiin deh itu mungkin bentuk tudungnya atau bentuknya itu bisa diubah gimana caranya nggak kelihatan kayak biara asli gitu. Dan juga kostumnya Rosaria memang dia lebih terbuka kan daripada Barbara yang lebih tertutup. Nah itu juga harus diperhatikan bagaimana cara mengkonversinya. Kalau misalnya kita ngekonversi karakter yang kostumnya seksi ke yang versi hijab itu memang agak tricky sih, harus agak dilonggar-longgarin atau mungkin ditambahin manset gitu. Pokoknya jangan sampai kita kelihatan ngetot ya. Nah balik lagi kalau misalnya kalian memang ngerasa kayaknya kurang safe nih Rosaria sama Barbara, kalau misalnya kalian nggak mau cosplay juga nggak masalah, itu hak kalian. Tapi memang ketika masih pengen cosplay, ya udah ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan kalian tahu sendiri lah ya. Nah
Nah kemudian karakter seperti Falak nih, aku kan masih sering lihat ya banyak beauty hijab content creator. Aku nggak bisa nyebut cosplayer ya, karena menurut aku mungkin mereka cuma sekedar makeup inspired aja. Aku ngelihat masih banyak dari mereka yang bikin makeup ala The Nun atau ala Falak gitu, dan juga hijabnya itu bener-bener dibikin persis kayak suster gitu. Ini pesan aku juga ya, nggak usah lah bikin karakter The Nun atau karakter biara atau karakter yang biara banget gitu loh untuk dibikin makeup inspirednya, meskipun kalian itu berhijab, karena kita ini tuh berhijab tapi kita nggak boleh hijabnya menyerupai agama lain gitu. Soalnya kan itu emang udah caklok banget loh kalau itu karakternya tuh emang bener-bener The Nun atau karakternya tuh suster biara. Mungkin kalau misalnya sekedar pengen niruin makeup seremnya itu, ya kerudungnya aja mungkin yang diubah gitu loh. Yang walaupun jatuhnya memang out of karakter sih, tapi kan kalau memang tujuannya pengen niruin makeupnya doang gitu, tapi kerudungnya enggak, ya kalau bisa sih ya pakai kerudung yang jenis lainnya, pokoknya jangan sampai yang kelihatan mirip banget kayak biara gitu, atau mungkin kayak pocong kuntilanak, cerah deh gitu. Asal jangan yang kayak udah bener-bener saklek agama lain gitu. Oh ya, untuk masalah karakter kontroversi keagamaan, aku juga mau sharing nih. Aku kan pernah cosplay Raiden Shogun atau Ei dari Genshin Impact. Sebenarnya kalau karakter kayak Ei gitu loh, kayak Yae Miko itu juga ada kontroversialnya juga kan dari sisi agama, karena Ei itu kan aslinya tuh dewa, dan kalau Yae Miko itu kan dia tuh pendeta. Nah sebenarnya sih ini mungkin gak terlalu banyak dibahas ya gimana kontroversialnya, karena orang-orang itu lebih fokus ke Barbara dan Rosaria yang emang udah jelas banget gitu loh karakter susternya, karakter biaranya itu kayak gimana. Sementara kalau kayak Ei dan Yae Miko itu kan gak terlalu kelihatan ya. Nah memang sih kalau kayak Ei itu kan dia aslinya itu karakternya dewa gitu kan, tapi kalian kan harus tahu ya kalau kayak karakter dewa di Genshin Impact juga kan sebenarnya kan mereka kepercayaannya tuh lain gitu loh, nggak bisa disamain dengan dunia nyata kan. Jadi kalau misalnya kita masih nge-cosplaying juga kan kita tuh masih ngambil dari sisi baiknya dia gitu loh, sisi sifatnya Ei itu gimana, sisi sifatnya yang bagus gimana, sama seperti Yae Miko juga. Yae Miko itu kan sebenarnya pendeta ya kan. Kalau misalnya kayak di mungkin kan kalau kayak di agama Kristen itu kan kayak biara gitu kan. Sorry nih kalau misalnya aku salah itu. Kalau misalnya kayak di kepercayaan agama yang di Jepang itu kan kayak karakter si Yae Miko ini kan sebagai ya pendetanya gitu kan karakternya. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya tuh kita masih bisa aja ya kalau misalnya mau mengcosplaykan si karakter Yae Miko, karena dari secara kostumnya itu nggak terlalu kelihatan banget simbolisasi agama lainnya, dan kita itu jangan ngambil karakternya dia sebagai pendeta, tapi kita ambil karakternya dia itu yang lain gitu loh, kayak misalnya dia sebagai rubah, atau mungkin karakternya dia itu sebagai karakter playable-nya Genshin Impact gitu yang nyerang-nyerang lawan elektro kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya masih bisa-bisa aja sih. Nah yang kedua, aku pengen ngebahas tentang karakter-karakter yang ecchi, yang hentai, yang yuri atau yaoi gitu. Aduh ini memang agak-agak gimana banget gitu ya. Terkadang kita itu kan menemukan karakter yang dia secara kostum bajunya itu safe, kayak bajunya itu panjang, tapi secara sifat, secara karakteristik itu orangnya itu mungkin agak sedikit vulgar, atau mungkin orangnya porno, atau mungkin di animenya itu dia sering open BO gitu lah gitu kan. Agak gimana ya, itu kan agak sedikit kontroversial gitu ya. Nah aku tuh pengen kita tuh ngebedain dulu nih, kan ada nih karakter yang memang dia bajunya sekedar seksi doang gitu, tapi secara sifat dia nggak yang mengandung unsur ecchi atau vulgar dan sebagainya, nggak yang terlalu nakal atau gimana. Jadi kita tuh masih bisa ngambil sifatnya dia, karakteristiknya dia yang baik hati, karena kita cosplay kan gak cuma memakai kostum doang, tapi kita sebisa mungkin berusaha memerankan karakternya dia gitu. Jadi sebenarnya kita itu hijab cosplay, resiko out of karakter kita itu ada pada kostum ya. Secara kostum kita ada resiko memang udah pasti out of karakter, karena biar gimana pun juga kita kan juga udah memilih nggak pakai wig, dan secara kostum juga kita convert ke versi hijab, kita pakai daleman-daleman gitu biar nggak kelihatan aurat asli kita. Dan memang salah satu resikonya kita itu adalah out of karakter secara kostum, tapi secara pendalaman karakter, secara penjiwaan itu kita tetap harus bisa mengusahakan untuk bisa menutupi kekurangan kita yang out of karakter secara kostum itu. Nah gimana kalau misalnya karakternya ini tuh yang kayak vulgar banget, atau yang ecchi, atau yang karakternya dia yaoi banget, atau yang yuri banget gitu kan. Yang yaoi itu misalnya kayak dia tuh asli cowok tapi dia kadang suka pakai kostum cewek-cewek kayak gitu kan, tapi karakternya tuh BL, boys love gitu. Terus yang yuri ternyata dia tuh orang itu lesbi gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya ada sisi dari karakternya dia yang lain yang pengen kita ambil, kayak misalnya kita suka nih sama karakter itu, ya kita tuh suka mungkin bukan karena yurinya dia, atau bukan karena lesbinya dia atau homonya dia, tapi memang ada sisi lain yang
kita tertarik gitu kan sama sifatnya, dan kita ngerasa emang pengen nge-cosplayin gitu ya. Jadi kita tuh berusaha gimana pun caranya kita ngambil sifat dari sisi itunya. Karena kan sebenarnya kan kalau kayak anime atau film-film sekarang kan kadang memang suka ada diselip-selipin yang LGBT yang gitu-gitu kan, diselip-selipin. Tapi kalian harus tahu itu memang sekedar diselipin atau mungkin itu yang pure banget gitu. Karena kalau misalnya emang yang dia karakternya pure banget itu kan, yang tadi aku sebutin, itu lebih baik kita hindari aja deh. Iya, karena kita cosplay nggak cuma pakai kostum tapi berusaha memerankan. Kan kita nggak mungkin kita udah pakai kostum yang bagus tapi kita tuh kebayang nggak sih harus memerankan karakter yang mungkin dia agak vulgar atau mungkin agak porno atau gimana, kan nggak enak banget kan harus memerankan yang seperti itu. Atau kecuali mungkin kita mikirnya kita pengen out of karakter secara sifatnya juga, jadi kita nggak benar-benar memerankan dia. Tapi kalau menurut aku sih ya buat apa juga gitu, nggak bagus juga kalau misalnya kita out of karakter dari segi kostum karena kita susah untuk sempurna secara kostum, ya aku nggak masalah. Tapi kalau untuk secara kejiwaan atau dalamin karakternya gitu kan, kayak itu tuh kita tuh harus bisa untuk ya totalitas gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa yang mirip banget, tapi setidaknya kita ngerti nih, kita bisa ngambil sisi baiknya mereka gitu kan. Jadi kalau menurut aku untuk karakter yang seperti ini tuh agak dihindari ya. Tapi kalau misalnya kayak karakternya tuh mungkin kayak cuma yang tadi aku bilang dia cuma bajunya doang seksi, tapi secara sifat ada karakterisasi yang bisa kita ambil, yang menurut aku itu nggak masalah. Tapi memang secara kostum itu gimana pinter-pinternya kita, jadi walaupun udah di-convert ke versi hijab, tapi itu masih harus terlihat masih sopan gitu, masih enak dipandang gitu, karakterisasinya itu masih kelihatan ya. Oke, nah yang ketiga aku mau bahas tentang karakter crossdress. Kalian pasti tahu kan, sebagai muslimah yang baik, hukum berdandan menyerupai pria apalagi persis itu hukumnya itu sudah mutlak dosa, sudah mutlak haram. Jadi buat kalian yang berhijab tapi masih nge-cross, masih nge-cosplayin karakter cowok ya, walaupun cowoknya ini cantik ya gitu, tapi kalau menurut aku lebih baik nggak usah deh gitu. Walaupun dia karakternya ini cantik tapi dia judulnya tetap cowok, lebih baik dihindari aja. Kalau misalnya kita memang pengen mengcosplaykan karakter laki-laki, aku ngasih solusi, kita harus gender bend. Jadi crossdress sama gender bend itu kan berbeda. Kalau crossdress kan kita nggak ngubah gendernya, jadi kita bener-bener nge-cross gitu, pakai kostumnya jadi kita awalnya wanita tapi cross penampilannya jadi laki-laki. Gitu juga sebaliknya. Aku saranin harus gender bend ya. Kalau gender bend itu kita mengubah atau melakukan konversi dari yang tadinya cowok ke versi cewek, kemudian diubah ke versi hijabnya. Aku tahu mungkin yang kayak gini tuh masih susah gitu kan, karena mungkin kalian mikirnya kalau cosplay itu harus yang totalitas, harus yang in karakter banget gitu. Tapi ya yang namanya rasa nyaman itu kan kita nggak bisa ya cuma sekedar nyaman-nyamannya sesuka kita juga harus bisa membangun rasa nyaman itu. Jadi rasa nyaman itu nggak cuma sekedar kita ngerasa, tapi harus yang dibangun juga kan. Termasuk ketika kita berusaha cosplay gender bend, mungkin kalian masih ngerasa nggak nyaman gitu loh. Apa sih kok cosplay gender bend yang awalnya laki-laki, yang aslinya laki-laki tapi harus diubah jadi cewek gitu kan. Mungkin kalian masih ngerasa nggak nyaman, tapi kalian harus belajar gitu loh gimana caranya untuk bisa menciptakan rasa nyaman. Karena gini ya, ketika kita suka sama karakter laki-laki itu, yang kita suka apanya sih? Kayak jiwanya dia, sisi maskulinnya dia, sifatnya dia gitu. Jadi secara penampilan ya kita bisa untuk mengubah, tapi secara sifat dan sisi maskulinnya dia itu bisa kita bawa gitu. Karena yang terpenting kita tuh ngedalamin penjiwaan kayak karakternya dia gimana. Bedanya kita membawakan karakter maskulinnya dia ke versi cewek kayak gitu sebetulnya. Yang kayak gitu sebenarnya harus dilatih aja gitu. Jangan berpikir kalau kalian tuh malah jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Jadi harus maksa banget, harus nge-cross. Ya aku tahu sih yang kayak gini tuh butuh untuk latihan, butuh untuk penyesuaian gitu. Tapi yang penting kalau misalnya kalian emang udah sadar gitu, sebagai wanita muslim juga kan, kita menghindari hukum yang emang udah mutlak dosa gitu kan. Kalau misalnya kayak cosplay kayak gini kan sebenarnya hukumnya kan kayak masih makruh gitu, karena lebih ke tabaruj, tapi memang masih ada makruhnya, nggak bisa dikatakan benar-benar mutlak haram banget kan. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang udah mutlak keharamannya, mutlak dosanya, itu kita berusaha untuk menghindari itu aja. Yang terpenting sih kalian kalau misalnya udah nge-cosplay, kalian tahu backstory-nya tuh kayak gimana, kalian udah mencari tahu latar belakangnya. Ya intinya sih pokoknya jangan sampai kalian nge-cosplay itu cuma karena karakternya lagi hype, lagi rame doang ya, tapi karena memang kalian itu ngerasa gue pengen nge-cosplay itu karena gue suka sama karakternya dan gue ngerasa gue bisa memerankan karakter itu dengan baik. Nah oke, segitu dulu aja untuk episode kali ini. Makasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh DM aku ke Instagram atau komen di bawah. Nanti aku akan coba untuk ngebahas lagi di versi video. Atau kalian juga boleh nih sering-sering mengunjungi TikTok aku, karena aku juga sering bikin video di situ mengenai hijab cosplay. Oke, sekian dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini bisa di like, dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat boleh di share.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.